Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, nah itu tadi sudah kedengaran suaranya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru buka YouTube Sibali Pabrik, jadi perkenalkan nama saya Ruki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Jadi podcast Ruang Berbagi ini diinisiasi oleh teman-teman Sibali Pabrik bertujuan untuk menceritakan hal-hal dan berbagi terkait cerita-cerita inspiratif lah. Nah, kali ini sudah di episode yang ketiga dan sebuah kebanggaan juga karena mungkin teman-teman sudah dengar juga dari suaranya, suara perempuan. Nah, jadi ini sebuah kebanggaan juga karena di dua podcast terakhir itu saya secara pribadi ini diskusinya itu sama laki-laki terus. Nah, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita kedatangan Sri Kandi. Aduh. Perempuan. Oke, saya perkenalkan beliau atas nama Siti Nur Habibah. Iya, betul, Kak. Apa kabar Kak? Ini panggilannya Siti Nur Habibah atau apa? Habibah, Kak. Habibah. Baik. Apa kabar Kak Habibah? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, ini tadi dari mana Kak Habibah? Ini tadi hujan dia teman-temannya. Tadi ini kita take podcastnya malam-malam. Ini juga tadi barusan hujan. Ini tadi dari mana Kak? Yang terakhir ini kegiatan salah satu lembaga yang memang ada rapat, terus akhirnya kesini. Oke, siap. Ini ya teman-teman, ini juga mungkin cukup informasi lah. Beberapa kemarin saya juga ketemu dengan Kak Habibah untuk diskusi-diskusi singkat lah dan menginisiasi untuk kita adakan take audio podcast untuk kesempatan hari ini. Nah, kita akan jauh lebih mengenal Kak Habibah. Ini juga saya informasikan Kak Habibah adalah, ini saya cantik juga. Kak Habibah adalah ketua umum dari salah satu komunitas yang ada di Makassar. Betul kan? Alhamdulillah dapat amanah itu. Dia amanah. Di amanah. Jadi low profile sekali ya teman-teman. Nah, mungkin Kak, mungkin untuk memulai saya juga menginformasikan semua teman-teman, ini juga saya baru saya tidak terlalu dekat lah dengan beliau. Ya, setidaknya kita ingin mencari tahu bagaimana sih sebenarnya perjalanan dari Kak Habibah sendiri. Nah, ini Kak Habibah kalau boleh tahu itu kan saya tahu Kak Habibah di beberapa tahun terakhir itu ada beberapa amanah yang sampai sejauh ini amanah-amanahnya juga itu ya ada jadi koordinator, ada jadi sampai saat ini pun juga menjabat sebagai ketua, itu kan banyak pasti prosesnya. Saya mau tahu sih Kak, ini memang semangat organisasi memang dari dulu kan? Saya mau tahu bagaimana sih Kak Habibah sewaktu anak-anak gitu. Jadi bisa diceritakan sedikit Kak? Yes. Semakin kesini, semakin terpacu untuk akhirnya gimana makin lebih produktif dan cari banyak pengalaman. Teman-teman organisasi pasti tahu banyak manfaat yang dirasakan ketika kita berorganisasi, melatih skill kita, mengenal diri kita dan lingkungan, mengenal banyak teman, tentunya relasi, dan yes, masih banyak lagi lah intinya yang bisa didapatkan, soft skill yang bisa dilatih seperti itu. Kalau berkenaan dengan Habibah di masa kecil ya itu jauh berbeda tentunya Kak. Jauh berbeda. Nah, kenapa saya sangat ini dari di beberapa podcast terakhir pun juga saya selalu menanyakan bagaimana teman-teman di masa kecil ini, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman apa yang dialami sewaktu kecil itu bisa saja sinergis dengan apa yang kita lakukan sekarang, tapi bisa saja juga bertolak belakang. Dulu jadinya introvert, sekarang extrovert dan lain-lain sebagainya. Oke, saya tanya ini, gimana masa kecilnya Kak Habibah? Jauh berbeda juga? Jauh berbeda Kak. Oke. Jauh berbeda. Oke, mungkin bisa diceritakan jauh berbedanya ini seperti apa? Yes. Yang betul-betul kurasakan dan orang-orang terdekat lihat Habibah yang dulu, Habibah yang sekarang ekstrovert di mana-mana, yang teman-teman bilang beberapa jam mungkin di tempat satu, terus ke tempat yang lain. Nah itu jauh berbeda dengan Habibah yang masa kecilnya sampai
zaman SMP lah seperti itu. Itu betul-betul introvert sekali, batasi pergaulan, bahkan ingat sekali pesan-pesan bapakku yang bilang jangan sembarang berteman, jangan sembarang kemana-mana, pokoknya bahkan yang dulu itu Habibah cuma kenal sekolah rumah seperti itu. Terus akhirnya pun maybe karena lingkungan, karena beberapa hal yang dijalani selama ini, akhirnya malah lebih dapat dirinya. Dan akhirnya saya nggak bilang, walaupun yes dalam diri seseorang itu kita tidak pungkiri ada sisi introvert dan extrovert campuran seperti itu. Cuman kalau dulu itu dominan introvertnya ketimbang extrovert. Nah kalau sekarang kebalik jauh kebaliknya. Sekarang kayak yes masih ada sisi-sisi kayak menutup diri. Ada masanya seperti itu. Semua orang pasti ada masanya. Tapi lebih dominan ke extrovert, mungkin karena faktor lingkungan, faktor banyak hal yang akhirnya dilalui. Jadi sedari dulu itu kan juga kita kemarin cerita sedikit, mungkin kita nge-review juga diskusi kita yang kemarin. Sejak SMP atau sejak fase pendidikan yang seperti apa sudah mulai Kak Habibah untuk angkat organisasi, sudah masuk organisasi? Organisasi itu kalau sekedar ikut-ikut ya Kak, itu dari SD kelas 6. SD kelas 6 sekedar ikut-ikut. Ikut-ikut karena mulai di situ ngerasa kayak aktif. Alhamdulillah, maybe karena pas akhir-akhir SD itu dapat support yang baik dari guru. Dari guru tapi ya bukan orang tua, dari guru. Siap. Ini saya garis bawahin sedikit ya teman-teman. Ini ada dari guru. Ini saya mau sedikit tahu lah, kalau bicara terkait pendidikan atau bicara terkait prestasi, ini kalau Habibah sendiri ini sudah ranking ya dari kelas 1 atau gimana? Wow. Atau yes. Itu biasa-biasa saja nih, tidak mungkin kayaknya. Jujur rankingan itu ini juga cerita yang semoga bisa menginspirasi teman-teman. Persoalan rankingan itu Habibah mulai akhirnya terpacu untuk fokus akademik itu pas pas kelas 4 SD. Itu kenapa? Karena Habibah istilahnya klop banget sefrekuensi sama gurunya, yang akhirnya kayak memotivasi. Nah, Habibah pernah ada fase di mana kayak anak-anak yang baru sekolah terus akhirnya tidak klop dengan gurunya, dan ternyata ini penting untuk akhirnya setiap guru mendidik dengan baik lah istilahnya. Dan ini jadi pelajaran juga sebenarnya untuk Habibah gimana akhirnya jadi guru yang baik. Dan ini salah satu sebenarnya sempat cerita ke Kak Uki kenapa mau terjun ke dunia pendidikan, karena ini salah satu alasannya. Kalau misal Habibah lihat banyak guru yang tanda kutip kurang berkualitas, ayo jadi bagian dari guru yang berkualitas, entah itu dengan gelar SPD ataupun tidak, tapi ambil bagian dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, zaman itu bahkan Habibah pernah ini Kak, percobaan naik kelas. Jujur, mendekati tinggal kelas. Itu kelas 2 dan 3. Jadi bahkan ingat sekali kata-kata guru waktu ambil rapor, dia bilang gini, kalau sampai 3 bulan ini nilainya Habibah tidak diperbaiki, atau pas naik kan sudah naik ke kelas 4 Kak. 3 bulan pertama naik kelas 4 itu kalau misal tetap stuck atau turun, nilainya tidak bagus, atau misal tidak ada kemajuan, maka tinggal kelas, turun kembali ke kelas 3. Seperti itu Kak. Itu karena itu betul-betul Habibah akui tidak klop sama gurunya. Bahkan ini yang paling buruk ya di dunia pendidikan, ketika guru itu tidak memfilter dirinya bagaimana bersikap kepada siswanya. Bahkan ada kata-kata yang sebagai seorang siswa yang waktu itu baru berusia 8-9 tahun, itu tidak layak dikatakan kepada anak-anak yang harusnya dipacu semangat belajarnya. Habibah pernah dapat kata-kata kasar yang kayak istilahnya bahkan dikatai siswa tidak berguna atau tidak akan jadi orang atau apalah segala macam. Akhirnya bahkan Habibah pernah berpikir untuk
tidak lanjut pendidikan lagi, mau Di pindah fase- sekolah di di fase fase SD. Habibah bahkan bilang ke orang tua, nangis bilang ke orang tua, kalau saya masih sekolah di situ, saya tidak akan pernah mau datang ke sekolah lagi. Kalau masih mau lihat saya berpendidikan, masih mau lihat saya lanjut sekolah, pindahkan saya sekolah. Saya bilang seperti itu. Saya ingat sekali bilang seperti itu ke mamiku. Bahkan waktu terancam tinggal kelas itu, yang percobaan naik kelas itu, mamiku sampai nangis terus bilang, Habibah bisa, yes, orang tua pasti penyemangat terbaik. Apalagi untuk seorang anak mungkin lebih dekatnya ke ibu ya, jadi motivator terbaik. Terus akhirnya dia bilang, Habibah bisa jadi lebih baik lah istilahnya. Kalau mungkin tidak suka dengan gurunya, kan tidak selamanya guru itu yang mengajar. Coba lebih baik lagi di kelas selanjutnya. Akhirnya klop dengan guru perempuan. Kan kelas sebelumnya laki-laki. Belum. Sorry, tapi kelas sebelumnya itu perempuan, kelas 2 SD itu perempuan, kelas 3 laki-laki. Tidak ada persoalan gender dengan karakter ya. Karakter seseorang itu balik ke individu ya. Betul ya. Individu dan cara mendidik seorang guru. Nah, akhirnya klop dengan gurunya Kak waktu kelas 4. Malahan pas menaikkan kelas, itu pertama kalinya Habibah dapat ganti. Terus gurunya tiba-tiba buka raporku, dia kaget gitu. Pas mau tulis ranking di rapor, dia kaget. Kenapa bisa percobaan naik kelas? Habibah, dia bilang gitu. Iya Bu, dulu memang mungkin Habibah yang tidak serius. Cuman bilang seperti itu, mungkin Habibah yang tidak serius belajar. Dan ya satu karakter yang aku dapat dari guruku yang berusaha untuk bawa sampai sekarang adalah seburuk apapun siswanya, lihat sisi positif untuk memacu semangatnya dia. Habibah kadang waktu itu ingat sekali sering sama beliau disuruh kerjain tugas itu ketika Habibah tidak tahu, ya betul-betul diajar, bahkan bukan malah dijudge, bodoh dan lain-lain. Yes, bahkan ketika salah pun Habibah lihat sekali bagaimana guru itu tidak segan-segan untuk memuji siswanya. Dan itu tentu ketika pas anak-anak seperti itu, tentu pujian itu jadi semangat tersendiri. Dan itu yang betul-betul Habibah rasakan. Nah, akhirnya Habibah juga kaget tiba-tiba. Ingat sekali waktu itu saya lagi ya, kan kalau kita penerimaan rapor di sekolahnya itu ada acara makan-makan, bawa rantang apa segala macam. Harus bawa ayam. bawalah makanan segala macam. Terus akhirnya pas sudah makan itu pengumuman ranking-rankingan semua yang ranking disuruh naik ke atas. Terus tiba-tiba pas 5 besar lah, lingkup 5 besar itu kayak ya Habibah sebenarnya selalu santai karena tidak pernah terpikir kelas 1, 2, 3 tidak pernah terpikir, malahan syukur-syukur kalau dapat 20 besar atau tidak deretan paling akhir. Kayak terserah. Paling akhirnya tiba-tiba dipanggil lah nama aku naik, Siti Nur Habibah silakan naik ke depan. Kaget dong, saya kira ini jajaran, jujur saya pikir waktu itu jajaran yang nilainya paling jebol, makanya disuruh naik untuk lihat teman-temannya yang nilainya bagus biar termotivasi. Saya pikir seperti itu. Akhirnya naik, dibagikanlah rapor. Terus sama guru bilang, ini ranking sekian, kenapa dapat ranking sekian, kalian harus belajar. Dan itu kayak, kalian harus belajar karena dia berani apa segala macam. Dan ingat sekali guruku bilang, belajar dari Habibah karena dia anaknya mau belajar gitu, mau belajar dan semangat memang. Itu saya semangat lagi bilang karena dapat guru yang klop. Istilahnya guru kok tahu menghargain siswanya seperti itu. Akhirnya disitulah dan terpaculah untuk akhirnya alhamdulillah persoalan akademik pun tidak pernah jatuh lagi. Jadi terlindungi juga teman-teman kalau ya pesan dari situ ya, ini baru beberapa menit kita cerita sama Agus, sudah ada pesan yang mungkin bisa kita petik lah. Jadi memang benar kayak dalam sisi pendidikan pun juga ya harus korelasi antara si pendidik dengan yang mau diajari itu harus ada. Apalagi juga makanya teman-teman ya tidak gampang lo jadi seorang pendidik, tidak gampang lo jadi seorang guru karena yang kita harus pelajari bagaimana pola dan cara pendidikan gitu.
Kita jangan sampai kita melakukan tindakan yang memang yang mungkin kita rasa itu benar, tapi efek yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, keren. Jadi memang dari SD turning point kita ketemu dengan dosen guru yang memang ya bisa bicaranya mungkin lebih menghargai lah. Jadi dari situlah mungkin termotivasi, dan alhamdulillah dengan proses-proses seperti itu akademiknya pun sudah mulai membaik. Nah, kalau organisasi tadi dari SD ya? Dari SD juga Kak. Nah, dari SD kelas 5, kelas 6 kita sudah mulai sambil guru percayakan setiap misal ada kayak wakil sekolah, ada kegiatan-kegiatan pramuka yang jadi praga, apa segala macam. Zaman-zaman seperti itu bahkan kayak instruktur senam, lomba-lomba senam, kalau ada senam terbaru, wakil sekolah. Nah, di situ akhirnya kayak aktif keluar dan dapat teman-teman baru. Siap. Jadi ini ya teman-teman yang saya juga mau tahu, Kak Habibah memang lahir dan udah dari kecil sampai saat ini memang di mana? Di Makassar kah atau di Goa kah atau di mana? Asli mana? Lahir di Makassar Kak. Makassar. Tapi ibu orang Goa, Tapi SD, SMP atau jenjang pendidikannya, kuliahnya, jenjang pendidikan Makassar. Mantap lah. Jadi saya sih teman-teman yang mulai menyambung dari beberapa podcast yang sudah kita lakukan, memang ada faktor pembeda yang terjadi di antara jenjang pendidikan dulu dengan apa yang sudah dilalui dengan pembentukannya yang kita lihat sekarang. Karena banyak faktornya, ada lingkungan, ada bagaimana caranya mereka mengambil semacam manfaat dari ketemunya dengan orang-orang, dari diskusi dan lain sebagainya. Itu yang mungkin membuat pembentukan tersendiri sama pribadinya orang-orang. Nah, oke Kak, jadi kita bahas sedikit di situ. Nah, kita mau lanjut juga kalau SMP di Makassar juga. SMP di Makassar. SMA di Makassar juga. SMA di Makassar. Oke. Jadi SMP SMA ya. Kalau ini kan kalau di SD kan kita bicara terkait organisasi kan masih belum bisa, bukan menggiling ya. Di SD kayaknya kita diarahkan oleh guru. Masuk sini saja gitu. Nah kan mungkin SMP SMA mungkin bisa lebih kayaknya bagus kan di sini, kayak bagus di sini. Memang di SMP SMA kan organisasi atau adakah aktivitas eksternal yang dilakukan sama Kak Habibah? Kalau zaman SMP ya, karena kan SD sebenarnya bukan organisasi terstruktur ya, sekedar kayak ikut pramuka. Nah, SMP itu masih belum terstruktur seperti itu juga Kak. Zaman SMP kan saya SMP-nya di SMP 15 Barombong. Barombong. Nah, di situ khusus di sekolahku pun sebenarnya tidak terstruktur dengan baik, ekskul-ekskulnya seperti itu. Dulu saya salah satu siswa yang paling banyak ekskulnya sebenarnya. Ekskul musik saya ambil, ekskul melukis saya ambil, terus ekskul voli, saya senang voli saya ambil, ekskul bela diri, ekskul bela diri saya ambil, sampai ekskul tari teater itu saya ambil. Pokoknya saya masuki semuanya dengan dalih semoga pelajari adalah hal-hal dasar yang setidaknya saya tahu dan semoga bermanfaat. Paling kayak gitu sih Kak, pas zaman SMP. Di zaman SMA tambah aktif lagi? Iya. Zaman SMA kelas 1 SMA itu paling aktifnya di tari. Melanjutkan dari SMP Mas sebenarnya. Biar lebih feminin. Tadi itu ada dua teman-temannya tadi itu, ada poli satu, yang poli agak feminim juga, tapi yang bela diri tuh, jadi teman-teman yang mau mendekat ya tolong lah ya, itu space-nya mungkin agak keras gitu. Oke, jadi fase-fase berorganisasi yang istilahnya di fase SD, SMP, SMA ya mungkin juga sudah agak kenyang lah misalnya. Ini masuk ke strata pendidikan yang lebih tinggi lagi, kuliah. Ini kan, ini saya dengar
Kak Habibah ini juga ya teman-teman, nanti saya di tampilan dari podcast nanti itu kan kami akan tampilkan fotonya Kak Habibah. Nah ini kalau teman-teman tahu Kak Habibah ini ya agamanya Islam ya. Yes. Nah sepengetahuan saya ini juga sih cari-cari informasi lagi. Ini perkuliahan atau kuliahnya Kak Habibah ini memilih di Universitas Atmajaya. Yes. Oke, menarik ini Kak. Mungkin bisa kita diskusikan lah. Ini menarik karena kebanyakan entahlah ya. Ini stereotip yang terbangun di saya. Kebanyakan orang-orang yang mungkin melabeli mereka dengan agama tertentu, contoh agama Muslim dan agama Islam, itu mungkin agak sedikit berpikir untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan atau universitas yang mungkin agak jauh berbeda sistemnya dengan agama Islam gitu. Ini agak sedikit berbeda. Mungkin apa sih sebenarnya menjadi alasan atau mungkin Kak Habibah bisa sedikit ceritakan? Yes. Kalau persoalan kenapa milih Universitas Atmajaya Makassar atau UAJM itu karena yes, Habibah senang dengan sesuatu yang berbeda. Sesederhana itu. Ya. Dan memang kalau persoalan pendidikan formal, semua boleh suguhkan hal yang sama. Semua boleh suguhkan hal yang sama. Tapi ada sesuatu yang menarik dan betul-betul Habibah yakin Habibah tidak akan dapat ketika di tempat lain. Lagi-lagi Habibah bilang itu adalah ilmu tentang hidup, ilmu tentang toleransi, ilmu tentang bagaimana akhirnya tumbuh jadi manusia yang memanusiakan manusia yang berpikir lebih terbuka, manusia yang toleran dan segala macam. Dan itu tidak didapatkan di bangku perkuliahan, itu didapatkan dari proses, dari penerimaan, dari gimana mata kita terbuka untuk aware dengan semua hal seperti itu. Jadi maksud saya Kak Habibah begini, ini kan tidak umum nih, sangat tidak umum. Ini teman-teman kalau bicara terkait keumuman, ini sangat tidak umum untuk entah ini kan jurusan apa ya Kak Habibah sekarang? Jurusan ilmu hukum, fakultas hukum. Jadi memang memilih kampusnya karena apa tadi terkait Habibah bilang mau cari ilmu hidup. Tidak kebanyakan orang-orang bisa berpikir seterbuka Kak Habibah ya. Jadi Kak, ini kan kalau boleh tahu, ini kan otomatis kan kita bicara mayoritas dan minoritas sih, mayoritas dan minoritas ya. Entah itu dari saya berbicara dari sudut pandang orang yang umum, orang yang awam dan orang yang tidak terlalu paham terkait mekanisme yang ada di dalam di mana di kampusnya Kak Habibah. Berarti memang Kak posisinya Kak Habibah di sana ini sebagai orang yang agak jumlahnya agak sedikit nih. Yes. Sebut saja minoritas. Saya nggak sensitif dengan ini soalnya. Oke baik. Sebut saja minoritas, Okay. Tapi Habibah tidak pernah merasa minoritas di situ. Karena teman-temanku menghargai itu, orang-orang di dalam menghargai itu, sampai akhirnya tidak membiarkan saya merasa saya minoritas atau saya dikesampingkan, sama sekali tidak pernah. Makanya mungkin teman-teman yang lain, saya sedikit cerita, mungkin teman-teman yang lain berpikir Universitas Atmajaya Makassar adalah universitas yang khusus istilahnya untuk entah mereka mikir, setiap mereka bertanya saya ngampus di mana, saya bilang Universitas Atmajaya Makassar, pasti dia bilang yang banyak Chinese-nya ya. Oke. Yang kebanyakan Kristennya. Yang pokoknya bermobil ya. Yang SPP-nya tinggi ya. Apalah segala macam teman-teman bilang. Yes, sampai akhirnya saya cuma bilang masuk dulu baru tahu. Walaupun sebenarnya yes, kalau di angkatanku itu terkhusus di angkatan fakultas itu kami cuman awalnya tiga orang yang beragama Islam. Sampai akhirnya ada yang
datang juga ada yang pindah 1 orang, kami 4 orang. Tunggu, itu di angkatan, satu angkatan itu berapa orang? Ratusan kan. Oke, siap, baik. Jadi begitu senioritas itu. Oke, siap. Silakan Kak. Yes. Awal masuk daftar juga sih sebenarnya dilihat-liatin sama semuanya. Apalagi kan Habibah yang betul-betul dari awal kan Habibah langsung bilang, ini balik ke prinsip dan gaya kita kan. Habibah bilang, boleh tidak Pak kalau misalnya saya di sini masuk tapi saya agamanya Islam. Terus dia bilang, it's okay, silahkan. Terus Habibah tanya lagi, boleh tidak? It's okay kan Pak kalau saya kuliah di sini tapi tetap pakai jilbab? It's okay, enggak apa-apa. Dia bilang seperti itu keyakinanmu. Terus saya bilang, dan saya tidak mau pakai celana Pak. Saya bilang seperti itu, saya tidak mau pakai celana Pak. Walaupun memang Bapak lihat perempuan lain yang pakai jilbab pakai celana, cuman ini balik ke prinsip saya, gaya saya. Saya bilang seperti itu. Tapi semua diterima di situ Pak, istilahnya. Dia bilang selama kamu berproses, bahkan kamu pakai cadar pun tidak masalah, itu keyakinan kamu. Dia bilang seperti itu. Dan satu pesan dari dosenku yang waktu itu saya hadapi, dia bilang, ini sih sebenarnya yang orang-orang pikir mungkin bahwasanya kampusnya kita itu kampus yang istilahnya memilih-milih. Istilahnya memilih-milih. Segmented gitu. Ya, segmented. Istilahnya seperti itu. Tapi nyatanya kami seterbuka itu, malahan kami akan fasilitasi mereka. Kami akan berikan hak yang sama karena mereka menjalankan kewajiban yang sama. Dia bilang seperti itu. Jadi kami tidak akan membeda-bedakan, dan itu saya rasakan sekali dari awal perkuliahan. Persoalan fasilitas, semua hal, bahkan persoalan penerimaan sama sekali tidak ada. Bahkan saya bilang, jangankan merasa minoritas, saya bahkan merasa diistimewakan di sana. Iya, saking tolerannya, dan alhamdulillah sangat-sangat baik penerimaannya. Contoh kecilnya Kak, saya cerita waktu awal ada namanya orientasi ya, orientasi siswa. Itu bahkan teman-temanku baru mengaji di masjid, dia sudah tiba-tiba bilang, panitia sudah datang ke saya, bilang mau sholat dulu deh, sudah bunyi masjidnya. Padahal bayangkan kan biasanya 20 menit ya sebelum azan ini, 20 menit sebelum azan biasanya masjid nyalakan kantonan ayat suci Al-Quran apa segala macam. Itu sudah dikasih tahu memang, oh sudah bunyi masjidnya, mau ku antar sholat dulu. Ya, dia bilang seperti itu. Atau mau sholat di ruangan, Pas waktu itu kan saya bilang kayaknya waktunya agak sedikit ya, nggak enak juga walaupun dikasih kelonggaran, tapi saya sadar maksudnya saya mau berproses juga sama teman-temanku biar tidak ada yang tertinggal. Akhirnya saya bilang saya sholat di ruangan saja deh Kak. Saya sholat di ruang kelas waktu itu karena saya tidak mau keluar. Saya tidak mau ada masjid tidak jauh dari kampus, pas depan kampus ada juga masjid pas belakang kampus. Jadi kalau di kampus tuh ada 2 masjid yang besar tidak jauh dari kampus. Nah, tapi saya milih di ruang kelas sholatnya waktu itu karena beberapa ruangan terkunci. Jadi saya bilang, saya mikir kalau saya keluar ini akan habis waktu sekitar 20 menit, 25 menit. Kalau saya sholat di dalam saja bisa cuma sekitar 15 menit paling lama. Saya pikirkan itu, dan saya tidak mau ketinggalan materi. Nah, akhirnya saya sholat di ruang kelas, dan awalnya saya kaget karena setiap ruang kelas itu ada tanda salibnya. Semua ruangan ada tanda salibnya. Siap. Dan kebetulan kiblat saya adalah pas di tanda salib tersebut. Berhadapan dengan itu ya. Yes. Jadi saya sholat, saya sholat di depan tanda salib. Saya sholat di kiblat itu karena memang arah kiblatnya ke situ. Terserah mungkin mindset teman-teman kenapa tidak cari tempat lain apa segala macam, saya koreksi kembali, tidak ada ruangan yang terbuka selain itu. Dan ruangan itu betul-betul saking teman-temanku respeknya, saking teman-temanku tolerannya, dia yang sapu ruangan saya sementara wudhu, teman-teman panitia sapu ruangan tersebut, pastikan bahwasanya bersih. Bahkan waktu itu saya tidak bawa sejadah, alma maternya mereka yang dia jadikan tempat sejadah untuk saya. Pokoknya dia bersihkan ruangannya.
segala macam. Bahkan dia jagai pintu di depan biar tidak sembarang masuk. Bahkan saya ingat sekali hal sederhana tapi buat saya respect sama mereka adalah setiap hal-hal sederhana seperti itu, setiap saya wudhu mereka siapkan tempat yang bersih untuk saya sholat. Dan bayangkan teman-teman, bahkan mereka tidak mau injak sesuatu yang saya sujudi. Istilahnya saya belum sujud, tapi kain misal kain yang mereka gelar itu betul-betul tidak mau mereka sampai kotor, sampai terinjak apa segala macam. Nah itu mereka jaga karena dia tahu saya akan sujud di tempat itu, saya akan menghadap dengan Tuhan saya. Serespek itu saya ke mereka karena setoleran itu mereka ke saya. Berarti memang Kak Habibah ya, maksudnya memilih jalan untuk masuk di sana atau di kampus sana itu memang banyak nilai yang bisa dibilang. Lagi-lagi ya mungkin dari sisi cerita Kak Habibah tadi, nilai-nilai toleran itu yang mungkin bagi orang-orang di luar sana itu hanya sebuah pemahaman atau sebuah kata, tapi nilai toleran yang Kak Habibah dapatkan di sana itu sudah dalam bentuk implementasi. Ini loh namanya arti toleransi. Betul Kak. Dan yes, ini persoalan di kampus ya. Kalau kami jalan di luar pun kan Habibah ada 4 berteman. Geng-geng bukan geng-geng, cuma yes. Kita mungkin punya banyak teman, kita terbuka untuk semuanya, kita aware dengan semuanya. Tapi tetap yang namanya seseorang tidak mungkin sama akrabnya sama semua orang. Kita pasti punya seseorang yang hubungan emosional kita lebih dekat dengan dia. Habibah punya 4 yang betul-betul selalu kemana-mana sama. Dan 4 orang ini termasuk Habibah itu agamanya tidak ada yang sama. Habibah Islam, ada temannya Habibah yang yes semuanya taat agama. Habibah bilang taat agama. Habibah mungkin saya yang biasa saja, Masya Allah. Habibah beragama Islam, ada temannya Habibah yang bisa dibilang pendeta gitu, karena selalu kasih untuk jamaat apa segala macam di gereja. Dia Protestan. Terus ada Katolik yang juga sangat beragama, sangat patuh dengan agamanya, dan ada juga yang Buddha seperti itu. Jadi 4. Tapi ada fase ketika kita misal mau jalan apa segala macam, misal jalannya di hari Minggu, Habibah kadang tungguin dia selesai ibadah dulu. Habibah tungguin dia selesai ibadah, atau temannya Habibah yang Protestan ini yang memang betul-betul taat agama hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari, memang tiap hari gerejanya, tiap hari urus jemaat apa segala macam. Itu ada jam di mana dia memang harus ibadah. Dan kami toleran sekali dengan hal itu. Bahkan dalam pergaulannya kami, dia selalu ibadah jam 5 sore sampai jam 8. Itu kami akan nungguin, atau kami misal kami jalan, oh sudah mau jam 5, kita pulang dulu. Kita antar dia dulu ke tempatnya, nanti setelah ibadahnya mereka baru kita ngumpul lagi atau apa segala macam. Pokoknya kita sudah tahu dia ibadah di jam segini, jadi kita tidak akan adakan kegiatan atau adakan perkumpulan pernongkian dengan dia di jam sekolah. Karena kita tahu, bahkan kami yang ingatkan, hari ini ada gereja, gerejamu mau bahas apa, bahkan seperti itu. Lagi mau ceramah, kalau istilahnya kita orang Islam mau ceramah apa segala macam. Seperti itu Kak. Terus teman-teman yang lain pun seperti itu. Habibah pun ketika bahkan jalan ke mall, jalan nongkrong apa segala macam, lagi-lagi baru ngaji di masjid itu sudah diingatkan mau sholat di mana, mau diantar sholat di mana. Kayaknya kafe ini ada musolanya. Nanti saya tanya dulu sama pegawainya apa segala macam. Dia yang betul-betul kayak saya bahkan kayak bahkan misal di tempat yang tidak, Habibah mungkin tidak dengar azan, tapi dia yang lihat sudah mau malam, berarti sholat maghrib dulu ya. Dia yang bilang seperti itu Kak. Dan jujur bahkan ya tidak banyak circle yang betul-betul mengingatkan kita kepada Tuhan. Ini yang akhirnya Habibah rawat. Mungkin kami tidak seagama, mungkin kami tidak sedarah, kami betul-betul saudara, karena rasa kemanusiaan, rasa respect, rasa saling menjaga, mengingatkan hal-hal baik seperti itu. Dan sesayang itu akhirnya seklop itu dari awal orientasi sampai sekarang, dan semoga long lasting. Itu sih sebenarnya Kak. Yes.
Alhamdulillah teman-teman kamu sudah Oke. Jadi ya ini ya sudah banyak nih cerita lagi ya. Kita sudah banyak poin yang mungkin teman-teman kalau umpama yang dengar mulai dari pertama kita podcast tadi ini sudah sampai di 34 menit, sudah banyak yang catatan-catatan. wow. Jadi itu arti dari toleransi lah. Ya itu tadi yang saya selalu bilang ya, mungkin kedengaran katanya itu masih teman-teman yang lain, saya pun juga selalu mungkin dengar katanya saja ini toleransi seperti ini, definisinya seperti ini, tapi Kak Habibah sendiri ini bukan cuma sekedar kata yang dia lalui, tapi memang sudah dia implementasikan, dia sudah lihat langsung, dia sudah rasakan langsung bagaimana sih arti toleransi. Keren. Nah, ini tidak jelas, ini sudah 30 menit juga. Kita pindah Kak mungkin sedikit untuk pembahasan keaktifannya Kak Habibah sekarang. Kalau boleh tahu Kak, apa kesibukannya sekarang ini? Entah itu di organisasi atau di mana ya? Kalau Habibah sebutnya KKL Kak, sekarang masih masa KKL. Kuliah, kerja, lembaga. Kuliah, kerja, lembaga. Oke, kuliah, kerja, lembaga. Oke, ada catatan lagi kawan-kawan. Oke, kuliah, sambil kerja juga Kak? Sambil kerja Kak, sambil freelance. Ngetentor, karena dia aktif di beberapa lembaga belajar, jadi tentor. Beberapa lembaga belajar jadi tentor, terus akhirnya di tengah-tengah beberapa kesibukan masih terima job di PNS siapa segala macam. Karena teman-teman juga ini mungkin informasi ke teman-teman, saya selalu lihat scroll ya, kalau mau tiba-tiba ada story Kak Habibah MC. Jadi terima MC-an juga ya? Iya. Ada workshop juga yang harus diurus. Sibuk ya bun. Oke Kak, organisasi lembaga eksternal atau internal ini Kak? banyak ya? Ya, semuanya Kak, semuanya. Kalau internal kampus Habibah aktif di 2 lembaga. Yang pertama itu lembaga pers mahasiswa namanya Libratum, dan bulan lalu diamanahkan jadi ketua pimpinan umumnya. Oke. Terus aktif juga di MMA martial art, itu seni bela diri campuran. Oke. Sudah mulai Mbak gemetaran kawan-kawan. Harus dipiting sebentar. Oke. Kalau untuk internal kampus. Yang eksternal nggak? Ini juga kan yang saya tahu informasinya juga ada aktivitas eksternal yang entah di lembaga, entah itu komunitas. Kalau eksternal karena juga dengan jurusan hukum, akhirnya gabung di Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia di PC Makassar. Itu juga sebut saja diamanahkan sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Hukum. Terus Habibah juga ada beberapa lembaga lain seperti lembaga perempuan yang saat ini lagi diamanahkan. Itu namanya Relawan Peduli Perempuan dan Anak, Yayasan Women and Infant Care. Diamanahkan lagi-lagi jadi ketua umum. Kok lo harus dipertegas tadi itu? Aduh, amanah kayaknya amanah. Oke, siap. Terus masih aktif juga untuk periode kedua di KPAJ, Komunitas Kebiarahan Makassar, sebagai kepala bidang pendidikan. Keren. Masih ada lagi kan? Bisa mau catat semua ini dia. Aktif di beberapa lembaga juga sih Kak, cuman mungkin itu saja. Oke, siap. Karena teman-teman itu. Dari mention-mentionnya saya sudah agak banyak ya teman-teman. Apalagi masih belum diungkap. Oke Kak. Nah, ini kan kita bicara terkait statusnya Kak Habibah lah sebagai mau tidak mau ditakdirkan atau langsung memang tidak bisa diapa-apain lagi lah ceritanya.
kalau kita bicara seperti itu, Kak Habibah ditakdirkan bergender ya, gender beda dengan jenis kelamin. Yes, beda. Oke. Nah, saya masuk ke jenis kelamin dulu ya. Kak Habibah adalah seorang perempuan. Yes. Nah, dari sekian banyak ya, yang disampaikan tadi Kak Habibah, banyak sekali organisasi atau banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Kak Habibah. Saya mau tanya Kak, apakah memang pemikirannya Kak Habibah kayak gini nggak? Stereotipnya orang-orang bahwasanya perempuan itu pekerjaannya adalah ya mungkin di rumah, pokoknya tidak terlalu lebih nggak ditonjolkan daripada laki-laki dan sebagainya. Itu bagaimana pemikirannya Kak Habibah? Kenapa bisa se-powerful ini? Kenapa banyak organisasi yang dilakukan? Ya, itu balik lagi ke stigma masyarakat sih. Problem tentang perempuan yang dibatasi, istilahnya kalau Habibah bilang perempuan yang akhirnya dibatasi atau misal di kotak-kotakan. Itu adalah stigma sih sebenarnya, stigma dari masyarakat. Maybe karena dari kita ngulik tentang sejarah bagaimana memang perempuan selalu diposisikan ada posisi tersendiri, istilahnya sudah cukup di kotak ini saja, cukup di lingkaran ini saja, jangan lewati batasan apa segala macam. Itu yang akhirnya salah satu yang membuat akhirnya perempuan tidak berani keluar atau merasa kayak saya tidak cocok di sana apa segala macam, dan dia memutus memutus peluangnya dia sendiri, memutus karena memang dibantu untuk memutus dengan stigma stereotip dari masyarakat itu sendiri, dari orang-orang terdekatnya, lingkungannya apa segala macam. Padahal kadang Habibah cuma tanya satu hal, apa yang membedakan perempuan dan laki-laki? Apa yang membedakan? Selain persoalan kodratnya, persoalan jenis kelaminnya. Di lain, Habibah cuma bilang seperti itu. Dan Habibah pertegas, di samping persoalan kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan, semua bisa diasah, semua bisa dilakukan. Laki-laki yang laki-laki yang distigmakan atau dipandang dengan gender yang kuat, buktinya perempuan juga bisa. Banyak perempuan yang jadi atlet, perempuan yang distigmakan pokoknya diputuslah banyak hal yang dari perempuan itu tidak harus dilakukan. Bukan tidak harus, memang jangan dilakukan. Bukan ruang lingkupmu. Salahi kodratmu. Bedain dulu yang mana yang dibilang kodrat ini. Jangan asal-asalan istilahnya mencampur adukan antara sesuatu ketetapan dari Tuhan sama sesuatu yang dibuat-buat. Kodrat ini beda, kodrat ini beda, gender ini beda, jenis kelamin dan gender itu beda. Kalau persoalan gender yang memang gender itu konstruksi yang bisa dirombak, ya mungkin di daerah, istilahnya kayak gini, di Makassar perempuan mungkin dikotakkan dalam bentuk, dikotakkan dengan warna merah mungkin, di luar Makassar dikotakkan dengan warna yang beda lagi. Jadi yang namanya stigma seperti ini, konstruksi seperti ini yang bisa diubah-ubah. Jadi jangan menetapkan hal seperti itu untuk memutus kesempatan seorang perempuan. Jadi karena begini ini juga kita bicara fakta lah. Bicara terkait nasional saja masih banyak orang-orang yang masih tertutup pemikirannya, yang masih memandang bahwasanya perempuan itu harus disekiankan. Masih bicara saja faktanya lah kan, faktanya. Kalau kita bicara terkait pendidikan entah itu ketua organisasi mungkin, atau mungkin juga kita bicara terkait kepala daerah, mayoritas itu langsung ketika ada dua orang nih akan saling berselisih atau ada untuk naik lah ceritanya antara laki-laki dan perempuan. Stereotip yang terbangun adalah perempuan harus jadi sekretaris atau bendahara, tidak bisa jadi bagaimana pemikirannya Kak Habibah terkait itu?
Yes, kebetulan Habibah baru bawa materi yang sama kemarin tentang perempuan dan perannya dalam organisasi, ruang lingkup organisasi. Habibah bahkan tanya ke teman-teman, ini kegiatan yang diadakan oleh BEM FISIP Bandung, Universitas Langgan Buana. Habibah tanya, bahkan awal mula Habibah tanya, kalian ditempatkan di bagian mana di organisasi? Habibah seperti itu. Kalau misal kepanitiaan ditempatkan di bagian mana? Dan lagi-lagi betul bahwasanya kebanyakan ditempatkan di posisi-posisi yang memang sudah dikonsepkan. Contoh seperti yang kita bilang tadi, bahkan dimasukkan ke titik sentral atau persoalan posisi internal pun perempuan jarang jadi pemimpin. Perempuan ditempatkan di posisi bendahara yang katanya pintar urus keuangan. Di kepanitiaan perempuan selalu ditempatkan di bagian konsumsi karena katanya urus persoalan makanan, urus persoalan belanja, masak, apalah segala macam. Kenapa? Saya bilang kenapa? Takut. Sorry ya, sebagian laki-laki mungkin ya dengan pikiran sesempit itu. Kenapa? Memang takut kasih perempuan peluang, takut digantikan posisi-posisi yang istilahnya kursi enakmu gitu. Saya tidak membenci laki-laki ya, sorry, saya perjelas teman-teman, saya tidak membenci laki-laki. Saya merasa dimaki-maki di sini. Yes, karena ini satu hal yang harus teman-teman ketahui, satu hal yang di forum manapun selalu saya bilang tidak ada yang salah dengan laki-laki dan perempuan. Jangan teman-teman, bahkan teman-teman, kalau saya ngobrol sama teman-teman feminis, bahkan saya bilang sama mereka, entah feminisme aliran mana ya, karena feminis itu banyak aliran, entah feminisme aliran mana, sekeras apapun feminisme, saya bilang yang kita perangi saat ini adalah bukan laki-lakinya, bukan laki-laki yang kita perangi. Habis laki-laki kalau kita mau hapuskan mereka, kalau kita mau musuhi mereka. Saya bilang bukan itu, bukan persoalan jenis kelaminnya, bukan istilahnya kita mau melawan patriarki, tapi kalau kita musuhi laki-lakinya malahnya patriarki, malahnya kita menjatuhkan mereka, bukan laki-lakinya teman-teman, tapi konsep-konsep, struktur-struktur, apa ya istilahnya, semua hal yang memang persoalan gender tersebut, konstruksi tersebut yang harus kita perbaiki, mindset seperti itu yang di masyarakat yang harus kita perangi, kita perbaiki sama-sama. Jadi tidak menutup kemungkinan laki-laki punya peran juga, untuk laki-laki yang care ya, laki-laki yang care punya peran penting juga untuk membantu perempuan. Karena ini kita berbicara ngebahas tentang laki-laki dan perempuan, bahkan saya bilang sama teman-teman, pandang mereka sebagai manusia. Kalau misalnya memang masih egosentrik membahas tentang laki-laki perempuan, saya bilang siapapun dia, laki-laki perempuan, pandang dia sebagai manusia yang punya kebebasan, yang punya hak segala macam untuk hidupnya, untuk pilihannya. Saya bilang seperti itu. Jadi tidak usah untuk memperdebatkan persoalan hak lagi, cukup pandang dia sebagai manusia untuk memberikan dia rasa aman dan nyaman. Bilang seperti itu sih. Iya kan, siap, keren. Karena itu mungkin kak, yang mungkin harus sama-sama. Saya juga secara pribadi ya, sebagai laki-laki juga. Tapi ya, lagi-lagi semua teman-teman harus terbuka pemikirannya. Ini yang membedakan satu orang dengan orang lainnya adalah cara berpikirnya. Cara berpikir itu bisa dilatih, bisa diperoleh dari bagaimana caranya dia berinteraksi dengan orang, apa yang sudah mereka lalui dan lain sebagainya. Saya mau diberatkan untuk teman-teman, bisa lah mungkin terbuka pemikirannya. Yang saya ingin yang saya ingin berikan bukan pertanyaan, ini kita diskusi sama Habibah. Kebanyakan teman-teman sekarang itu memilihnya atau termain di kepalanya kalau memang ada dua, yang tadi saya contohkan, ada dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan, untuk menduduki satu jabatan. Contohnya kedua, yang dia lihat itu bukan kapasitasnya, yang dia lihat itu langsung dia laki-laki dan dia perempuan. Padahal yang harus kita rubah
mindset kita harus dirubah. Berkualitas tidak dia, bertanggung jawab tidak dia, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana tanggapan kami pada ini? Ya, itu karena lagi-lagi Kak, memang di mindsetnya mereka, di kepalanya mereka, persoalan kepemimpinan itu kenapa dititik beratkan kepada laki-laki saja, karena yang mereka pikir adalah perempuan itu selalu bawa perasaan. Perempuan itu takutnya ketika perempuan itu memimpin, mereka tidak akan konsisten, mereka tidak akan berlaku adil, mungkin apalah segala macam. Padahal lagi-lagi kenapa dititik beratkan kepada semuanya? Mungkin ada perempuan yang kamu pandang seperti itu, ada, tapi apakah akhirnya kamu apa ya istilahnya ngasih label itu ke semuanya, semua perempuan? Generalisir. Yes, digeneralkan seperti itu. Apakah semua perempuan seperti itu? Apakah semua perempuan sependek itu mungkin pemikirannya? Jadi ini pesan juga untuk teman-teman perempuan, jika memang tidak ingin dipandang seperti itu, jika memang mau dapat posisi, ya tunjukkan juga. Ayo sama-sama kita tunjukkan, bukan cuma persoalan. Ini yang sering saya bilang ke teman-teman perempuan, saya bilang bukan cuma menuntut, tapi tunjukkan memang kalau kita berkualitas untuk tidak diperlakukan seperti itu. Kadang-kadang teman-teman perempuan cuma bilang, kenapa saya seperti ini, kenapa saya diperlakukan seperti ini. Bukan saya bilang kamu layak diperlakukan seperti itu, tapi caranya adalah tunjukkan memang mereka kalau kita lebih berkualitas dari mereka. Saya pernah bilang kayak gini Kak, saya pernah dapat pengalaman seperti ini masih 2 bulan lalu ya. Wah, masih panas-panas ya? Yes, saya ingat sekali, masih 2 bulan lalu. Itu di salah satu lembaga yang waktu itu ini kita bentuk kepanitiaan. Terus penunjukan untuk pemilihan untuk jadi ketua panitia. Tapi ini kegiatan yang besar karena memang kita rekrut banyak lah, kegiatan yang besar. Terus akhirnya waktu itu Habibah jujur tidak pernah mau jadi pemimpin karena kemauan Habibah sendiri, Kak, jujur. Ini satu yang teman-teman harus tahu. Semua amanah yang dikasih ke seorang Habibah itu bukan karena kemauan sendiri. Dalam artian bukan Habibah tidak mau merasa saya yang paling layak untuk akhirnya memimpin kalian, saya yang paling layak untuk dapat kursi ini. Sama sekali Habibah bilang semoga tidak pernah ada pemikiran seperti itu bahwasanya saya layak, saya yang paling layak untuk akhirnya duduk di situ. Karena Habibah mau menyadarkan diri bahwasanya saya orang yang juga berproses. Karena ketika kita ada perasaan seperti itu, maka kita akan lahir jadi pemimpin yang arogan, pemimpin yang istilahnya tidak mau mendengar, karena kita merasa kita yang paling sehingga kita menduduki bangku itu, dan akhirnya kita tertutup, kita tidak mendengarkan yang lainnya seperti itu. Nah, waktu itu lagi-lagi Habibah sama teman-teman yang lain semuanya sih ditanya siapa yang mau jadi ketua panitia. Terus Habibah diam karena memang Habibah tidak mau jadi ketua panitia. Habibah bilang apapun persoalan posisi itu apapun, tapi lagi-lagi prinsipku saya akan kasih kontribusi terbaik versi selalu seperti itu. Terus akhirnya teman-teman 2 yang dilakukan, siapa yang berminat silahkan angkat tangan, dan penunjukan istilahnya siapa yang direkomendasikan. Waktu itu teman-teman rekomendasikan saya, terus teman-teman bilang kita sudah 6 bulan ya berkegiatan, intens berkegiatan. Saya mau rekomendasikan Habibah karena apalah segala macam alasannya. Nah akhirnya dipasanglah namaku, dan lagi-lagi saya cuma bisa bilang kalau misalnya memang dia menekan di situ, saya cuma bisa jalankan semampuku. Akhirnya memilihlah teman-teman dengan yang pertama yang mengajukan diri dan saya yang diajukan. Jadi ada 2. Terus bahkan saya bilang, awal statement ke teman-teman saya bilang,
kalau misal ini poin penting, saya bahkan bilang sama teman-teman, poin pertama yang kalian harus pikirkan adalah dia memilih sendiri, dia mengajukan diri sendiri, berarti ada keberanian. Saya berani bilang seperti itu ke teman-teman, bukan lawanku ya, tapi teman kita yang satu ini yang mau jadi ketua panitia juga dia yang mengajukan diri sendiri. Jadi semoga jadi pertimbangan untuk teman-teman, semoga dia bisa ayomi kita. Dia bilang seperti itu. Terus pas pemilihan tetap suara terbanyak ada di saya, tapi ada satu yang betul-betul akan kuingat sampai sekarang. Ada seniorku, saya gampang sekali respect ke orang, lagi saya gampang respect ke orang, tapi saya gampang ilfil ke orang. Ilfil bukan persoalan karena penampilan atau apa, gaya berpikirnya. Saya gampang sekali ilfil ke orang persoalan gaya berpikir. Saya senang sama orang ini, senior saya bilang senior saya nggak usah mention namanya. Senior ini pintar, saya bilang aku pintar persoalan akademik. Setahu saya sebenarnya pandangannya terbuka, cuman yang bikin saya ilfil persoalan ini, persoalan bagaimana saya bahkan berani bilang dia tidak terbuka itu pikirannya untuk satu hal ini. Semua teman-teman disuruh memilih dan satu permintaanku, kasih alasan kenapa kalian bisa milih saya atau milih dia. Karena alasan itu akan jadi penguat untuk saya, Pak. Saya selalu bilang seperti itu. Dimanapun saya yang terpilih, ia bukan mengajukan diri. Entah itu jadi ketua umum, pimpinan umum, atau apapun. Itu karena proses, lagi-lagi proses amanah yang saya ditunjuk, diamanahkan. Bukan karena saya yang mau sendiri. Makanya saya butuh alasan yang kuat untuk akhirnya saya kuatkan diri juga. Terus waktu itu saya tanya alasan teman-teman apa segala macam. Bilang loyalitas lah, teman-teman bilang memang kinerjaku yang mereka lihat, memang yang sebelah, dia bilang bahkan ada yang berani bilang yang sebelah mungkin mengajukan diri, tapi saya lihat dari mataku persoalan kerjanya memang begitu. Terus ada yang satu bilang, bahkan dia bilang begini, senior yang ini yang saya bilang, saya mention saya ilfil gaya berpikirnya. Terus saya bilang, saya tanyain alasannya, terus alasannya Pak, kenapa milih dia alasannya? Saya tidak nuntut harus pilih saya, tapi kasih alasannya. Alasannya beda. Dia bilang kayak gini, it's okay, saya tahu kinerjamu. Dia bilang, saya tahu kinerjamu, saya amati semuanya. Cuman persoalan yang namanya memimpin itu kan sebaiknya memang yang memimpin itu laki-laki. Dia bilang seperti itu. Sebaiknya yang memimpin itu laki-laki. Dan ketika laki-laki memimpin kan dia lebih bisa mengayomi teman-temannya, bisa lebih tegas. Dia bilang seperti itu, bisa lebih tegas. Di situ saya langsung kayak jujur, saya kadang selalu kalau di forum itu saya selalu berusaha untuk tahan emosi, kecuali satu hal ini. Ini mungkin yang akan saya latih diri untuk tidak tahan emosi. Bismillah. Karena saya paling tidak suka ketika ini persoalan tidak memanusiakan manusia jatuhnya, Kak. Apa ya, dia kotak-kotakan orang lagi, dia pandang sebelah mata orang lagi. Waktu itu saya pukul meja, terus saya berdiri. Respon spontan. Saya pukul meja, saya berdiri, terus saya bilang, jelek sekali gaya berpikirmu, kuno sekali gaya berpikirmu. Saya tidak bilang lagi. Saya tidak bilang kok, tapi saya bilang kuno sekali gaya berpikirmu, bukan berpikir tak. Kuno sekali gaya berpikirmu. Kau pandang, artinya kau tidak pandang aku dari kapasitas dan kapabilitasnya. Kau tidak kasih orang ruang. Saya tidak bilang saya yang terbaik ya. Saya bahkan bilang seperti itu. Saya tidak bilang saya lebih baik dari dia. Tapi ketika kamu bilang seperti itu, artinya kamu kesampingkan kapasitas dan kapabilitas yang saya miliki hanya karena persoalan saya seorang perempuan. Terus akhirnya saya bilang it's okay, kamu pilih dia. Dan terserah teman-teman. Pada akhirnya ketika dia pilih dia yang naik, saya pun akan tetap bersinergi dengan teman-teman, walaupun bukan persoalan kedudukan. Ya saya akan beri yang terbaik dan teman-teman saya akan menilai. Terus akhirnya tetap terpilihlah saya untuk jadi ketua panitia. Terus akhirnya semenjak itu pun saya sempat agak dingin sama dia ya, agak dingin. Lagi-lagi sulit untuk menghilangkan rasa ilfil.
ya agak dingin sama dia. Terus akhirnya dia minta maaf, jujur dia minta maaf. Terus saya bilang bukan persoalan apa, nah saya bilang it's okay kak, itu pendekatan, itu pendekatan. Nah tapi saya bilang sama dia, ya sudah, lihat saja, lihat kinerja. Saya cuma bilang seperti itu. Dan akhirnya dia lihat, karena dia jadi SC waktu itu. Dia jadi SC yang dia memang lihat. Tapi bawaannya malah dia yang baper-baper kak, jujur. Maksudnya? Apa ya, jatuhnya kayak waktu itu kan SC harusnya yang gerakkan, kan kita harus Indonesia. Tapi jatuhnya dia yang malah baper. Kadang kayak kalau ada apa-apa, atau misal dia yang tidak loyal untuk datang mendampingi panitia, dia yang kadang saya bilang waktu itu teman-teman kurang aktif apa segala macam karena di kampung apa segala macam. Saya bilang teman-teman, kalau kita masih mau jalankan ini, ya kita betul-betul kerja sama-sama, bahkan kita hadirkan kerja kolektif. Kalau misal merasa berat dengan amanah habitasi, tapi akhirnya dia yang merasa baper sendiri. Oh, saya kurang mendampingi ya, sampai akhirnya di-mention seperti itu. Padahal saya tidak mention nama. Malah saya langsung mikir, salah dong yang nanti. Katanya perempuan tidak bisa jadi pemimpin karena baperan, karena takut tidak bisa mengayomi. Terus ini yang diperlihatkan apa? Jadi lagi-lagi persoalan seperti itu teman-teman, ya balik ke pribadi masing-masing. Betul. Karena ya lagi-lagi kalau kita bicara di atas kertas sebenarnya itu teori apa segala macam, ya mungkin ada faktor-faktor lain, faktor X yang mungkin karena kebanyakan orang yang selalu menganggap, ini bisa bicara anggapan di sini, dan bicara anggapan orang kalau perempuan rumah dengan tanda kutip laki-laki dan sebagainya, it's no. Karena hal-hal yang seperti itu bisa kita latih, bisa kita biasakan. Oke, mungkin baperan dan tidak baperan. Ya, lagi-lagi dari case nikah di bawah pun juga. Ya, karena mungkin itu dilatih atau mungkin apa segala macam, ya karakter-karakter seperti itu secara natural saja. Contoh kayak si laki-laki tadi yang baper, ya mungkin karena memang seperti itu memang orangnya. Agak beda-beda juga pembentukan orang. Nah, keren. Jadi kan ini kan sudah ada beberapa posisi lah, dan Kak Habibah sendiri kan sudah mention beberapa posisi ini yang bukan Kak Habibah sendiri yang ingin, tapi ditunjuk. Itu pun ditunjuk karena memang teman-teman yang menunjuk Kak Habibah itu punya alasan dan punya alasan dan standar tertentu melihat bagaimana kinerjanya Kak Habibah selama ini. Keren. Jadi sangat menjadi pesan juga untuk semua teman-teman, apalagi khusus untuk perempuan, yang buktikan kalau teman-teman perempuan itu punya posisi dan punya peran gitu untuk membuktikan itu. Keren. Nah ini Kak, mungkin saya mau tanya sedikit. Ini kan gaya berpikirnya Kak Habibah, terus ada beberapa yang mungkin dia menjadi yang menjadi perilaku yang membentuk Kak Habibah sekarang. Itu ada role model kan, atau ada yang role model Kak Habibah lah, ada yang kita tiru, ada sih yang memang Kak Habibah lihat seperti ini sekarang. Yes, role model ya. Apa ya? Ada sih beberapa Kak ya. Bahkan Habibah tidak spesifikkan satu orang. Karena misal kalau persoalan tentang kedisiplinan, misal persoalan tentang hal-hal yang jadi soft skill, misal itu yang jadi role modelku itu bapakku. Walaupun jujur teman-teman, keluargaku tidak ada yang organisatorik, betul-betul tidak ada yang organisatorik, termasuk orang tuaku. Makanya ada banyak fase yang aku lalui untuk akhirnya mereka legowo ketika aku pilih jalur-jalur organisasi, nyemplung ke organisasi. Nah, orang tuaku yang bangun karakter bagaimana Habibah tegas, karena jujur bapakku tegas sekali orangnya Kak, disiplin dan tegas sekali. Dia tidak pandang anaknya sebagai perempuan, walaupun ya tetap maksudnya ada gaya di mana
seorang perempuan diperlakukan istilahnya lebih lembut mungkin. Betul. Tapi kadang tidak dilembutkan bagaimana juga. Bapak keras sekali. Contohnya di rumah saja ya, Kak. Di rumah kita lagi makan misalnya, kita lagi makan. Habibah duluan selesai makan. Duluan selesai makan, yang lain masih makan. Tiba-tiba pas dicek air habis. Yang angkat galon itu Habibah. Karena kenapa? Karena memang kita melihat situasi, bukan melihat Habibah sebagai seorang perempuan, tapi memang kita lihat situasi. Oh, yang lain masih makan. Habibah yang angkat galon manual teh. Habibah yang pasang gas ketika misal bapak lagi ada kerja sesuatu atau apa segala macam. Atau lakukan hal apapun, bahkan Habibah sering ikut bapak manjat untuk perbaiki genteng. Semua hal. Bapakku bilang, pesan bapakku, hidup itu keras nggak? Bahkan saking kerasnya hidup, dia tidak pandang kamu sebagai perempuan atau laki-laki. Saking kerasnya hidup. Jadi ketika kamu masih mau diperlakukan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan yang istilahnya dilembut-lembuti, dikasih pekerjaan, dapat posisi yang nyaman, yang sesuai dengan dirimu, apa segala macam. Nggak usah seberharap itu. Kalau orang Makassar bilang nggak usah jabe. Anaknya bapak nggak bisa jabe. Seperti itu. Keras. Tidak menutup kemungkinan kamu akan dapat posisi yang berat. Bahkan Habibah pun dilatih ke semua hal. Pekerjaan laki-laki, pekerjaan perempuan. Habibah ingat kita renov rumah, Habibah yang sekop semen. Begitupun, dan bapakku pun seperti itu, Kak. Kalau teman-teman mau tahu, ya ajar Habibah masak itu bukan ibu, bukan mamiku sama sekali. Bahkan mamiku, saya bilang saja mamiku, kalau mamiku nonton YouTube ya terus lihat ini, mungkin dia akan ketawa. Jujur, karena aku buka kartunya, mamiku tuh nggak pintar masak. Mamiku nggak pintar masak. Yang ajarin Habibah masak itu bapakku. Bahkan di keluarga besar dari pihak bapak, semua itu cashnya chef. Bapakku chef kapal pesiar dulu, sebelum akhirnya jadi terjun ke bisnis. Kakakku sekarang pun seorang chef di kafe, terus punya beberapa rumah makan, resto apa segala macam. Dia seorang chef, dia lulusan pendidikan chef. Terus tanteku, omku, ada yang chef kue, ada chef makanan barat, ada yang apa segala macam. Jadi betul-betul case seperti itu saya dapatkan di Pak. Dan ini juga yang penting untuk teman-teman perempuan yang selalu mengkuar-kuarkan tentang persoalan kenapa perempuan cuman ada ya teman-teman perempuan. Lucunya ya, saya mention saja karena nanti dipikir saya selalu berpihak kepada perempuan, tapi lebih tepatnya di sini saya mau kita sama-sama sadar sebagai seorang perempuan. Penting untuk menyadarkan masyarakat bahwasanya posisi domestik itu bukan cuma dilibatkan kepada perempuan, bukan dititik beratkan kepada perempuan, tapi lagi juga. Tapi yang paling penting adalah teman-teman perempuan jangan menutup diri. Karena ada perempuan yang bilang, saya tidak mau belajar masak karena masak itu bukan tugasku. Saya tidak tahu pasang gas, kenapa harus saya? Harusnya laki-laki juga tahu. Ada juga itu kan yang bilang, nanti bisa Pak menikah baru Kak belajar masak loh. Sayang sekali, semua yang biasa dari sekarang, semua yang biasa itu istilahnya tiba masa tiba akal dong. Tiba masa tiba akal. Makanya saya bilang ke teman-teman perempuan di setiap forum, saya bilang, oke, kita bentuk masyarakat, kita ubah mindset seperti itu persoalan domestik. Tapi jangan menghindari hal seperti itu hanya karena pikiran bukan tugas saya, tetap tugas kamu. Saya bilang tetap tugas kita sebagai seorang perempuan. Lebih tepatnya sebagai perempuan yang harus tahu segala hal, perempuan yang serba bisa. Mau dipukul pakai hal domestik, mau dipukul dengan hal-hal yang lain, persoalan profesi apa segala macam dia bisa. Itu tetap tugas kita sebagai perempuan. Dan kalau ruang lingkup besar itu tugas kita sebagai seorang manusia yang belajar untuk bertahan hidup bisa dalam segala hal.
Jadi harus bukan karena banyak perempuan yang seperti itu, makanya saya mention teman-teman perempuan, masak bukan tugas perempuan, tugas laki-laki juga. Ya sudah, tapi bukan berarti kamu menuntut diri untuk tidak tahu masak air gosong, tidak tahu masak indomie, ais. Keluar kata ais negatif ais. Perempuan harus tahu banyak hal. Siap. Keren. Ya, jadi memang role modelnya memang yang menjadi salah satu orang yang mungkin mau mendidik bagaimana caranya kehabisan sekarang ini. Sekarang ada beberapa case atau kejadian yang mungkin membentuk kehabisan saat ini adalah dari perlakuan bapak, dari pendidikan yang dirasakan dari seorang bapak dan kakakku yang juga 11-12, bahkan kakakku itu aku bilang bapakku karena sesifat sih dengan bapakku, tapi cara mendidiknya sama. Keren. Nah, ini saya sedikit mention ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama pembahasan di bagian sini. Saya juga sepakat dengan bukan sepakat, saya kepikiran yang begini. Kita tidak banyak orang yang ada di luar sana selalu menyalahkan, entah itu dia sudah besar, dia masih anak-anak, dia menyalahkan salah pendidikannya ini, orang tua ke saya, salah pendidikan orang tua ke saya. Saya mungkin ini ya teman-teman mungkin yang harus kita garis bawahi, bagaimana caramu berpikir, bagaimana caramu menilai dan menelaah apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang tuamu ke Anda. Karena banyak yang agak salah perspektif juga, kasar ini orang tuaku ke saya, tanggapi negatif mungkin atau normal negatif, bahkan dia berkata. Itulah pentingnya untuk hal itu Kak Uki, itulah pentingnya untuk kita lebih berpikir positif. Bukan berarti kita dipaksa untuk berpikir positif atau positif. Ya kalau kita terluka ya bilang saja terluka. Kalau kita respon ada sesuatu yang negatif ya kita akui saja itu negatif. Tapi tetap mari melihat, kan itu yang diajarkan ya. Kalau saya mention itu yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana kita melihat titik paling kecil pun dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Oke. Ya, hal-hal tidak baik seperti itu. Makanya kadang juga bilang persoalan orang tua ya Kak Uki. Persoalan orang tua, tidak ada orang tua yang sempurna. Itu yang teman-teman harus tahu. Saya pernah di posisi yang saya bilang, orang tua kok kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Saya di posisi yang kayak, kenapa saya dilarang-larang ya? Kenapa saya jujur saya bilang, saya mention orang tua memang keras jadi kan. Bahkan saya bilang, kenapa keras sekali, anak-anak harusnya disayang-sayang apa segala macam. Tapi ketika itu mungkin di posisi yang saya menuntut tentang kasih sayang lebih, seperti apa yang saya lihat dari teman-temanku yang membandingkan itu terjadi ketika kita membandingkan. Tapi lambat laun di posisi yang sekarang saya akhirnya bilang ada hal baik, banyak hal baik. Yang pertama, saya terbentuk untuk tidak manja. Yang kedua, saya bilang saya lebih disiplin jatuhnya. Mungkin anak-anak bayangkan kalau saya pernah disiram air sama bapak cuma karena telat bangun. Itu di usia di kelas 5 SD. Saya pernah dicubit cuma karena saya lakukan kesalahan. Mungkin waktu itu saya bilang, kenapa begini? Kenapa keras sekali? Bahkan saya sambil nangis, saya bahkan pernah bilang saya benci bapakku. Tapi lambat laun saya bilang, di usia yang sekarang saya bilang, seandainya bapakku tidak sekeras ini tentang waktu, seandainya bapakku tidak sekeras ini mendidik, mungkin saya tidak akan terbentuk seperti sekarang. Dan ini yang saya amalkan dan membuat saya sadar. Jadi teman-teman, persoalan orang tua yang mungkin ada hal-hal yang kita pikir kenapa begini, kenapa begitu, lagi-lagi suatu ketika kita akan jadi orang tua, dan hal yang harus kita sadari adalah tidak ada orang tua yang sempurna. Dan yes, semua ini figur yang kita lihat, orang tua yang kita lihat, silakan saja teman-teman bilang dan yakinkan dari ahli hukum seperti itu. Saya bilang orang tua aku tidak sempurna, saya bilang seperti itu, orang tua aku tidak sempurna, tapi dia tetap figur kok. Semua hal baik yang mereka lakukan, semoga itu yang akan saya adopsi untuk lakukan ke anakku nanti.
Dan semua hal yang saya rasa, apapun hal yang saya rasa tidak cocok dilakukan oleh orang tuaku, saya bilang saya tidak mau seperti bapak untuk hal itu. Untuk hal itu saya tidak mau seperti mamiku untuk hal itu. Ini yang akan saya rubah. Semoga saya tidak tidak lakukan ini, karena menurutku ini salah. Hal yang saya pelajari tidak seharusnya hal seperti ini dilakukan. Jadi saya tidak akan lakukan itu. Jadi kita betul-betul tetap belajar, entah hal baik atau hal buruk itu kita tetap belajar. Hal buruknya jangan dilakukan, hal baiknya yang diadopsi, dilakukan seperti itu. Dan satu lagi Kak Uki, persoalan orang tua, kita harus sadar sih sebenarnya. Kita harus sadar satu hal, bahwasanya ketika nanti kita jadi orang tua, ini waktu Habibah ikut kelas parenting. Kelas parenting harus ditanya kayak gini. Kita harus sadar ya, ketika kita jadi orang tua itu mungkin usia kita jauh dari anak kita. Tapi jangan merasa kita yang paling tahu segala hal. Anak kita, karena nyatanya adalah ketika kita melahirkan anak kita, ketika anak kita lahir ke dunia, nyatanya adalah kita juga baru lahir, tapi versi yang lain. Kita lahir sebagai seorang ibu, kita juga baru lahir. Karena kita baru lahir, kita juga baru lahir. Tapi kita lahirnya sebagai pemula, kita lahirnya sebagai seorang ibu, kita lahirnya sebagai seorang bapak. Jadi jangan merasa kayak kita jauh berbeda dari anak kita sudah lewati banyak hal, kita lebih berpengalaman sehingga kita merasa kayak cuma kita yang mendengarkan apa segala macam, tapi banyak yang terjadi. Dan ini pun yang betul-betul mention highlight untuk bagaimana Habibah bawa ini nanti. Dan semoga teman-teman pun seperti itu. Kita belajar sama-sama dari sekarang. Itulah Kak. Kalau umpamanya kita bicara terkait parenting ini akan panjang. Nah mungkin Kak, ini dari diskusi kita mungkin pesan-pesan lah. Ini saya mau minta pesan juga Habibah atau harapan kita Habibah terhadap semua perempuan-perempuan hebat yang ada di luar sana. Ya entah itu dia mau masuk dalam organisasi, mungkin masih pilih-pilih, masih berpikir diterima aja kayak ini masuk karena saya begini, bisa aja kayak ini berkompetisi dengan laki-laki atau apa. Ya mungkin ada pesan-pesannya mungkin kan? Yes, pesan untuk perempuan yang yang mungkin belum masuk organisasi atau sudah kecemplung dalam organisasi. Tadi Kak Uki mention tentang berkompetisi apa segala macam. Kalau saya bilang jangan anggap itu kompetisi. Cukup berikan yang terbaik dari diri. Betul-betul yang terbaik ya, bukan yang asal-asalan. Tidak harus jadi orang lain untuk akhirnya kita pokoknya berkompetisi. Karena ketika kita berpikir apa yang kita lakukan adalah kompetisi, maka kita akan ngepost diri, bahkan kita bisa sakitin diri sendiri. Itu yang kok ingatkan ke diriku. Makanya bisa jadi orang lain. Iya, bisa saja jadi orang lain. Makanya cuma aku bilang, teman-teman, silakan jadi diri sendiri tapi versi terbaik. Dan untuk teman-teman perempuan, dengan segala stigma yang masih kita perangi saat ini, stigma masyarakat tentang seorang perempuan, sosok seorang perempuan, tentang patriarki yang kita istilahnya masih banyak ya yang menduakan atau memandang sebelah mata, tidak melihat kapabilitas, kapasitas. Yes, kita tetap perangi itu, kita tetap beritahu ke mereka, tapi lakukan beberapa upaya. Upaya yang kita lakukan bukan cuma sekedar bilang ke mereka, jangan seperti itu, saya punya hak, konsep berpikirmu salah, tapi ada sesuatu yang betul-betul harus mereka lihat. Karena teori tanpa pembuktian itu hal besar, sekedar teori, tidak ada yang akan terbangun, rumah tidak akan jadi ketika sekedar kita buat sketsanya. Ketika kita tidak ambil sekop, kita tidak aduk semen untuk bangun rumah. Sama hal seperti ini, bukan cuma teman-teman beritahu mereka bahwasanya jangan seperti ini, jangan seperti itu, beri saya ruang, tapi memang ayo tunjukkan yang terbaik. Memang asasnya teman-teman tunjukkan bahwasanya saya perempuan, saya bisa, saya perempuan, saya bisa, saya perempuan, saya bisa. Keren itu ya teman-teman pesannya. Saya sendiri ini sebagai seorang laki-laki dengar tadi, saya juga kayak semangat tuh rasanya.
Keren Kak, keren. Oke Kak, ini sudah sampai 1 jam 19 menit. Wow. Sudah sangat panjang ya. Oke Kak, saya dari teman-teman juga mengucapkan banyak terima kasih sama Kak Habibah. Yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini teman-teman bisa ada sedikit lah. Kita tidak bisa dan tidak punya kemampuan untuk memberikan label apa yang kita diskusikan ini akan banyak value, tidak, tapi mudah-mudahan adalah catatan-catatan sedikit meskipun yang tidak terlalu banyak juga ya. Masalah lah bagaimana teman-teman bisa menilai. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih sama Kak Habibah bisa Sama-sama Kak. menyempatkan hadir di podcast kali ini di tengah banyaknya kesibukan Kak Habibah. Aduh. Oke Kak, jadi saya ingatkan juga sama semua teman-teman, ini sudah ada di podcast ketiga dan tunggu podcast selanjutnya juga. Saya juga ingatkan sama semua teman-teman, podcast Ruang Berbagi adalah inisiasi dari teman-teman Sibari Pari. Jadi Sibari Pari itu adalah sebuah perkumpulan yang berbagi. Kami juga membuka link donasi, jadi akan kami tulis di deskripsi YouTube ini untuk teman-teman yang punya rezeki lebih, mungkin bisa didonasikan lewat kami. Baik, terima kasih banyak. Kita tunggu lagi di episode selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaatlah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak.